yang datang dari seluruh Indonesia. Pertama, saya sapa dulu yang saya hormati Pak Prabowo Subianto. Terima kasih Pak atas kehadirannya di tempat ini. Yang terhormat Pak Rosan, Ketua TKN 02, Rosan Roslani, yang betul-betul begitu hebat memperjuangkan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Teman-teman yang lain ada Ibu Grace Natali, dan luar biasa saya juga baru diberitahu kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Ibu Sofia Gudono. Beliau ini adalah mertua daripada Mas Kaisang. Biasanya Pak Jokowi ada di sini. Silakan berdiri dulu Bu. Mungkin berdiri biar dilihat orang. Ya, ini Bu Sofia. Ada juga di sini rekan saya yang selalu berjuang di Anda Hakim. Ya, luar biasa. Teman-teman saya di Beradi banyak sekali ini, ada Pak Sekjen, ada Ujur Armain, ada Bostam, ada Fahri, dan banyak sekali yang tidak dapat sentuhan satu-satu. Tapi saya juga bangga hari ini karena kita kedatangan juga seorang tokoh ini dari Jawa Tengah. Kemarin kami ke Jawa Tengah untuk deklarasi Aliansi Apang Indonesia mendukung Prabowo Gibran. Kami ditemani oleh Pak Letnan Jenderal Bibit Waluyo. Silakan bantu. Mudah-mudahan ya. Ada di sini. Ada juga teman-teman saya di Beradi, Bendahara Umum Beradi, Pak Nyana Wangsa, ada Pak Julius Rijali, dan ada juga nih tokoh advokat kita, Prof. Oce Kaligis. Terima kasih. Terima kasih. Pak Oce juga bisa datang mendukung di sini. Siapa lagi ini saya nggak bisa lihat. Ada Ruli Pengabdian, ada Asido, ada satu orang yang berjasa juga ini, Rifai Wisma Negara. Ini nanti tokoh di balik sukses acara ini. Dan ada Jutek Wongso. Mana Jutek Wongso nih ya. Tapi yang menyelenggarakan acara ini semua ada tunggal di sini pelakunya, Bismoko. Mana Bismoko ini? Dia nanti tokoh di balik layar acara ini. Dan tentunya saya nggak bisa lupa dong menyapa mantan istri saya, mantan pacar saya. Boleh dong. Ada di sini dia. Kalau tidak saya sapa nanti di rumah saya nggak bisa pulang nanti. Dan ada di sini juga anak-anak saya yang datang mendukung Pak Prabowo. Tadi protes di sebelah sana karena tidak disebutkan namanya. Jadi saya ulangi dulu karena ini Pak Prabowo yang saya hormati. Yang hadir di sini ini adalah seluruh advokat, seluruh advokat Indonesia. Namanya advokat tentunya paling sedikit dia bergelar sarjana hukum. Mungkin adalah rata-rata magister, master, dan banyak sekali puluhan doktornya dan banyak profesornya. Orang-orang yang berpikir tentang keadilan kebenaran, tapi mau datang berkumpul di sini untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Mendatangkan advokat Pak Prabowo gak mudah. Kalau kita biasanya cara ini ke kontak advokat, dia kan tanya 1 jam berapa fee-nya. Jadi kalau dihitung fee-nya ini saya nggak tahu lagi bayarnya berapa. 1 jam $500, ribuan orang ini mau berapa juta dolar saya harus bayar. Tapi mereka datang dengan sungguh-sungguh dari berbagai daerah. Saya mau tanya dulu, pertama, mana yang Jawa Timur? Surabaya. Luar biasa, Jawa Timur ya. Mana yang dari Lampung? Luar biasa. Mana yang dari Jawa Tengah? Luar biasa. Mana yang dari Jawa Barat? Paling banyak Jawa Barat ini ya.
luar biasa. Mana yang dari Sulawesi? Oh, mana yang dari Sumatera tadi? Sumatera paling berbeda. Mana di Sumatera? Di sana rupanya. Mana yang dari Bali? Wah, luar biasa. Mana lagi yang tidak saya sebut ya? Jakarta Barat. Wah, luar biasa. Jakarta Timur. Wah, kalau saya nggak sebut di Pak Prabowo, saya nanti ditegur dan sama mereka disomasi nanti. Jakarta Selatan. Wah, luar biasa. Mana lagi? Ada lagi di sini Pak Prabowo. Di sini ada advokat-advokat yang bergabung dalam Laskar Trisakti 08. Luar biasa itu. Laskar Trisakti 08. Ini selalu berjuang untuk membela semua Pak Prabowo di sini. Mana lagi ya? Jogja. Wah, luar biasa. Luar biasa Kalimantan ini ya. Tadi saya lihat juga dari Kalimantan itu ada dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan gitu ya. Masih ada juga kumpulan pengusaha di sini ya. Mana yang kumpulan pengusaha? Ceritanya gini Pak Prabowo. Ketika ada flyer tentang acara ini, beberapa teman saya mungkin di sini datang, di antaranya banyak pengusaha. Dia bilang Pak Otto, boleh nggak saya ikut? Loh, saya bilang ini advokat, tapi nggak boleh, nggak apa-apa dong saya datang. Saya punya 4.000 karyawan, dia bilang. Loh, terus apa hubungannya? Loh, kalau saya arahkan dengan 4.000, istrinya 2 sudah 8.000, mertuanya lagi 2 sudah berapa puluh ribu katanya. Saya hanya datang untuk memberikan dukungan Pak Prabowo. Saya katakan kalau begitu datanglah ke sini. Mana semuanya ini pengusaha? Ya, ada berapa orang di sini berkumpul mereka di sini. Luar biasa, Pak. Masih ada lagi yang tidak sebut? Oh, ini dulu, Pak. Ini kalau nggak nanti saya nggak bisa pulang ini. Istri saya waktu itu bilang sama saya, emangnya suami-suami aja yang cinta sama Prabowo. Kami juga emak-emak ini suka sama Prabowo. Saya mau datang katanya. Rupanya dikumpul di sini ibu-ibu yang cantik ini. Wah. Terus saya tanya, nanti kalau kamu mau apa? Mau foto? Kalau foto boleh, tapi jangan ya nanti. Pak Prabowo pernah cerita ke saya, waktu kampanye Pak Prabowo ini begitu gemasnya ibu-ibu, mak-mak, sampai pipinya dicubit gitu loh. Pipi yang gemoy katanya gitu. Jangan ya nanti ya foto boleh. Ada lagi nggak ada? Oh, protes lagi nih. Di sini juga ada advokat muda yang lawyers berkumpul di mana advokat muda Aliansi Advokat Indonesia. Wah, ini tokoh-tokoh muda kita ini. Oh, ada lagi NTT ya, mana NTT? Wah, luar biasa NTT ini. Dari Kupang sekolah. Atambua juga ada ya. Atambua NTT kemarin saya lihat tadi ada. Ada lagi yang saya somasi nanti ya. Waduh, jauh sekali dari Bogor terbang khusus bertemu dengan Pak Prabowo ini. Ada lagi? Sudah ya? Mana? Oh, Ambon. Oh, Ambon Maluku. Mana Maluku Ambon? Wah, luar biasa. Sana apa? Oh, dari Sumatera Barat. Padang. Mana? Luar. Sudah ya, saya nggak disomasi lagi ya. Terima kasih. Ibu bapak sekalian, teman-teman advokat Indonesia, Pak Prabowo yang saya hormati, Rosan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Advokat Indonesia yang tergabung dari Aliansi Advokat Indonesia
Seperti yang saya katakan, seorang filosof Inggris mengatakan, adalah orang-orang yang berpikir yang selama ini tidak banyak berminat dan berniat untuk terjun di politik. Mereka selalu berpikir hanya soal bisnis, bagaimana berperkara, dapat uang dan sebagainya. Tapi hari ini kita melihat betapa teman-teman saya ini begitu cintanya kepada negara ini, begitu cintanya kepada Pak Prabowo. Sekarang ini mereka mau bersatu, berjuang untuk memperjuangkan Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Setuju? Oleh karena itu, saya tidak panjang karena mungkin Pak Prabowo waktunya nggak banyak. Ada dua tugas utama bagi kita teman-teman semua di sini. Jika saya bicara sedikit panjang aja karena saya gunakan kesempatan ini sekaligus koordinasi di antara kita semuanya. Pemilu sebenarnya kalau menurut para survei yang ada di luar negeri sebenarnya sudah selesai. Pak Prabowo sudah terpilih sebenarnya kalau dari Presiden Indonesia berdasarkan survei yang ada ini. Tapi mekanisme pemilu tentunya harus dijalankan. Nah, oleh karena itu teman-teman advokat ini kita harus bekerja dua hal, pra pemilu dan masa pemilu, dan setelah Pak Prabowo menjadi presiden. Itu menjadi dua tugas kita. Pertama, sekarang ini banyak sekali narasi-narasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan nama baik Pak Prabowo, karena mereka menganggap dan melihat bahwa Pak Prabowo, Subianto dan Gibran akan terpilih menjadi presiden, sehingga mereka membuat suatu isu-isu pemilu curanglah, padahal pemilunya berjalan. Pemilu belum berjalan juga dikatakan curang. Itu artinya mereka mungkin merasakan kalah sehingga membuat suatu situasi kalau nanti Pak Prabowo menang itu karena curang. Ini kita harus hati-hati. Ya, jadi kita para advokat harus siap nih. Ya, siap. Ya, karena dan sekarang kita mengumpulkan semua dana di semua cabang-cabang kita. Saya tidak berharap akan ada sengketa pemilu, tapi bila mana ada, seluruh advokat Indonesia sudah harus siap untuk bersatu menjaga. Ya, itu juga pertama kita menjaga, mengawal hal-hal itu. Kedua, pasca kemenangan belum tentu juga nyaman. Siapa tahu dengan narasi tadi ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya minta kita semua tetap menjaga, mengawal baik sengketa hukum maupun sengketa lain, dan itu tugas kita bersama. Setuju tidak? Terima kasih. Ketiga, saya ingin sampaikan hal yang penting. Mumpung kita bertemu di sini supaya kita satu pikiran. Terakhir ini kita lihat serangan kepada Pak Prabowo karena dia akan menang begitu banyak. Tapi serangan itu tidak berhasil karena begitu tangguhnya pemimpin kita ini, Pak Prabowo ini. Ya, tidak berhasil. Sekarang serangan itu dipindahkan dengan sasaran antara kepada Pak Jokowi yang betul-betul tentunya pastilah mendukung Pak Prabowo. Kita yakini. Nah, oleh karena serangan diserahkan pada Pak Prabowo, pada Pak Jokowi untuk supaya Pak Jokowi terdegradasi namanya sehingga dukungan Pak Prabowo menjadi berkurang. Serangan-serangan ini serangan-serangan palsu dan sifatnya adalah tidak sesuai dengan hukum. Pertama yang dilakukan, kita orang ahli hukum. Kemarin itu ada isu tentang pemajulan presiden. Mereka bicara retorika tentang politik. Akhirnya saya katakan satu hal, tidak perlu banyak-banyak bicara politik. Saya bicara ketentuan hukum aja. Barang siapa melakukan perbuatan jahat, bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah, itu adalah makar. Saya katakan demikian. Dan mudah-mudahan setelah saya sampaikan itu di media massa, mulai mereka diam karena terancam mereka pidananya. Jadi kita harus tegas, kita tidak mau bicara macam-macam. Barang siapa melakukan pemajulan yang inkonstitusional, itu adalah makar. Ya, kita hukum tahu lainnya. Kedua, isu yang terakhir ini bergerak adalah tentang yang digoreng-goreng karena Presiden Jokowi mengatakan bahwa presiden itu boleh berkampanye dan berpihak.
Itu benar. Kita jangan masuk politik-politik. Kita bicara hukum. Berdasarkan pasal 221 Undang-Undang Pemilu ayat 1 mengatakan tegas bahwa memang presiden itu boleh berkampanye. Kalau orang berkampanye berarti kan berpihak. Itu adalah sah menurut hukum. Yang sah menurut hukum. Kita yakin itu. Jangan mau terpengaruh terprovokasi. Kita bicara hukum. Undang-Undang Pemilu menyatakan seperti itu. Dan ini sudah ada tahun 2017 dan sudah dipraktekkan dalam pemilu 2019. Kenapa sekarang diributkan? Ini kan sudah ada di sini dari dulu, ya. Jadi supaya kita satu paham, satu pemikiran bahwa presiden bisa berkampanye dan bisa berpihak. Memang ada syaratnya, yaitu cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tetapi dia boleh berkampanye dan dia boleh berpihak. Dan kita yakini pasti sama dengan kita juga mendukung dan berpihak kepada Pak Prabowo Subianto. Ketiga yang terakhir, saya kebetulan diminta oleh Pak Jokowi sebagai kuasa hukumnya di dalam satu perkara di pengadilan. Perkara mana menurut saya memang tidak layak menjadi suatu perkara. Tetapi hati-hati, hari ini juga ada perkara di pengadilan Tun. Termasuk Pak Prabowo juga digugat, Ibu Iriana digugat, Kaisang digugat, Pak Bobi digugat, Gibran digugat, semua digugat. Kita kan ahli hukum. Kalau di Tun itu sudah jelas, yang jadi sengketanya adalah objek Tun, objek tata usaha negara. Tapi coba bayangkan Ibu Presiden bisa digugat di sana, apa urusannya? Apa urusannya? Itu objek Tun, nggak ada. Tapi ingat, ini adalah suatu taktik yang mereka gunakan, menggunakan panggung pengadilan menjadi panggung politik. Karena dia masuk juga di pengadilan, dia menggunakan narasi-narasi yang bisa berlindung di balik itu. Nah, oleh karena itu, kita harus siap melawannya itu. Kami dengan tim sudah siap melawannya. Kemarin juga dengan Pak Jokowi saya bertemu berdiskusi ini, dan kita siap menghadapi itu karena dia akan banyak melakukan perbuatan. Di pengadilan Jakarta pula ada 4, di Tun ada berapa? Semuanya itu kita tahu gugatan itu omong kosong, baseless, ya, tidak punya dasar hukum, tapi bisa digunakan sebagai narasi-narasi untuk bisa menjelek-jelekan calon paslon nomor 2. Tapi kita tidak khawatir. Ada satu pemimpin partai mengatakan dia siapkan pengacara katanya. Saya terharap dalam hati saya, kenapa mereka harus siapkan pengacara? Kita lebih banyak secara kuantitas, kita lebih berkualitas daripada dari mereka. Kita 2.000 orang. Kita di sini banyak doktor, profesor dan sebagainya. Kita tidak akan takut dengan itu. Tapi kita tetap harus cinta damai. Dan kita tidak perlu nantang-nantang. Kita ikuti seperti Pak Prabowo bilang, kalau dihina tenang saja, kalau dicaci maki mari joget saja, kata Pak Prabowo. Kita tidak perlu ribut-ribut, kita tenang saja, kita berdoa supaya Tuhan memberkati Pak Prabowo dan Gibran, supaya kita diberkati oleh Tuhan, dan kita yakini Pak Prabowo yang kita dukung, kita hormati, kita harapkan bisa menjadi Presiden Republik Indonesia dan kami Indonesia. Itu teman-teman setuju mendukungnya? Setuju? Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Aliansi Advokat Indonesia! Aliansi Advokat Indonesia! Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Aliansi Advokat Indonesia, Bapak Otto Hasibuan, atas arahan dan juga sambutannya.